Pemirsa, tidak hanya jurnalis, namun sejumlah profesi yang seharusnya mendapatkan perlindungan pada saat konflik terjadi, seperti tenaga medis, baik dokter maupun perawat, tidak luput menjadi target militer Israel. Menyeret Israel ke Mahkamah Internasional pun dilakukan ketika tekanan lewat PBB sepertinya kandas. Untuk membahas lebih lanjut, kita langsung bergabung dengan pengamat internasional Dina Sulaiman. Mbak Dina, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Iqbal. Ya, Mbak Dina, ini serangan Israel hingga kini masih terus berlangsung dan yang terkini adalah kasus tewasnya jurnalis Al Jazeera, Samer Abu Daqqa. Nah, ini apakah menunjukkan bahwa press vest, rompi anti peluru dan juga helm ini tidak dapat melindungi lagi jurnalis dari serangan Israel ke Gaza? Ya, kalau kita melihat hukum internasionalnya, wartawan atau jurnalis itu secara resminya disebut sebagai masuk ke dalam kategori warga sipil, dan warga sipil itu memang harus dilindungi dalam perang. Jadi tidak boleh ada pihak-pihak yang berseberangan dalam pertempuran dalam perang itu yang boleh melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil, termasuk di dalamnya adalah jurnalis. Tapi jurnalis ini punya posisi yang sangat spesial, terutama dalam saya garis bawahi di sini adalah artinya di sini gitu ya, kita melihat sebuah standar ganda, sebuah kemunafikan dari pihak-pihak yang selama ini mengaku pengusung demokrasi. Jadi protes kita gitu ya, atau kritikan kita itu juga selain jelas diarahkan kepada Israel sebagai pelaku, itu juga kepada negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang terus-menerus menolak ada gencatan senjata di Palestina. Mbak Dina, apa sebenarnya menurut Anda? Karena Al Jazeera dan berbagai pihak sudah menyebut bahwa Israel ini deliberately targeting, artinya sudah bahkan menargetkan jurnalis, sampai 64 jurnalis menurut Community Protection of Journalists ini sudah meninggal dunia. Apa dibalik penargetan para jurnalis yang hanya melakukan tugas mereka, memberitakan kepada dunia? Ya, khusus untuk kasus Gaza ini, para jurnalis dari luar itu nggak bisa masuk. Ya, jadi yang 3 hari yang lalu itu baru ada CNN Clarissa Ward, reporternya yang bisa masuk ke Gaza, hanya beberapa jam kemudian keluar lagi, dia menumpang dengan mobil bantuan kemanusiaan. Itu baru 3 hari yang lalu, dan Clarissa mengatakan saya sebenarnya sudah berusaha dari lama untuk bisa masuk, tapi nggak bisa masuk. Sedikit saja kita nggak bisa melihat detik demi detik apa yang terjadi hari ini di Gaza. Dan kita lihat efeknya sedemikian besar, pemberitaan yang mereka lakukan yang itu tengah berlangsung di Gaza begitu ya. Ada upaya pembungkaman jurnalis untuk memberitakan apa yang sebenarnya terjadi dan bukan propaganda, tapi apa yang sebenarnya terjadi di depan mata begitu. Mbak Dina, kalau kita lihat Israel itu sudah diberitakan melanggar 28 resolusi PBB. Kemudian juga mendapatkan kecaman dari banyak negara. Nah, kemudian yang terkini ini Al Jazeera menyatakan akan mempersiapkan berkas hukum untuk dikirim ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Nah, pertanyaannya apakah ini nanti bisa mengubah situasi? Karena ketua dari ICC sendiri juga mendapatkan banyak kritik bahwa selama ini malah dianggap gagal untuk mengatasi atau terlibat dalam konflik yang sudah memakan belasan ribu korban ini. Ya, upaya untuk membawa kasus kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza itu sudah sejak lama sebelumnya, karena serangan Israel ke Gaza itu kan dilakukan secara berkala ya. Jadi sekarang tahun 2023, sebelumnya 2021, sebelumnya juga berkala ada saja gitu ya kejadian-kejadian di mana secara masif Israel melakukan serangan. Jadi sebelumnya sudah dilakukan, dan waktu itu hakim di Mahkamah Internasional itu sudah mau melakukan penyelidikan yang sekarang ya, sebelum hari kan ini, kalau nggak salah namanya Butaina Syaba, kalau nggak salah namanya. Nah, tapi apa yang terjadi ketika dia sudah menyatakan akan menyelidiki kasus ini, langsung kemudian Amerika Serikat memberikan sanksi kepada dia. Dia nggak bisa datang ke Amerika Serikat dan juga tidak bisa melakukan tugasnya. Dan setelah itu
diganti dengan hakim yang sekarang. Nah, hakim yang sekarang tidak melanjutkan penyelidikan tersebut. Nah, sekarang ketika Al Jazeera juga akan mengajukan kasus baru, melihat track record hakim yang sekarang memang meragukan apakah ini akan ditindaklanjuti atau tidak. Nah, artinya apa? Kita memang tidak bisa menggantungkan sepenuhnya solusi dari masalah ini kepada Mahkamah Internasional. Bahwa itu memang perlu dilakukan, ya silahkan dilanjutkan prosedurnya gitu ya, dan tapi kita juga perlu mendukungnya dengan opini publik aman seperti itu. Jadi geraknya yang tidak bisa maksimal untuk mengambil hal-hal yang harus dilakukan, misalnya melakukan investigasi. Nah, itu yang dialami oleh hakim sebelum Karim Khan ini. Nah, sekarang Karim Khan ketika melanjutkan kepemimpinan di Mahkamah Internasional itu dia masih hanya sebatas bicara, oh ya kami akan melakukan penyelidikan, tapi belum ada langkah konkretnya. Nah, kemungkinan besar ya karena ada tekanan ini, ya. Baik, artinya kita tidak bisa berharap banyak ke International Criminal Court. Nah, kemudian artinya satu harapan adalah kecaman publik ini masih terus muncul dari berbagai belahan dunia karena atrocities atau kekejaman yang masih berlangsung. Nah, apakah kalau ini dilanjutkan, apa bisa mengubah situasi, Mbak Dina? Saya optimis ya bisa. Kenapa? Karena biar bagaimana. Jadi gini, petanya itu adalah kenapa Israel masih bisa melanjutkan kejahatan perangnya di Palestina, masih bisa melakukan genosidanya. Jadi kalau menurut hukum internasional udah masuk kategori genosida ya. Nah, kenapa masih bisa berlanjut? Karena ada dukungan dari Amerika Serikat, kan gitu ya. Karena ketika PBB mau memberikan resolusi untuk gencatan senjata, diveto oleh Amerika Serikat. Nah, sekarang faktanya Amerika Serikat itu adalah negara yang sistemnya demokrasi, kan? Nah, dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi itu ada 4 determinan kebijakan luar negerinya. Pertama adalah kelompok kepentingan, kemudian juga perusahaan, ya, artinya orang-orang yang memiliki modal, dan kemudian opini publik. Nah, yang ketiga ini yang penting, opini publik dan gerakan massa. Kalau opini publik terus menggema di seluruh dunia, memberikan tekanan dan menyatakan kepada Amerika Serikat, Anda selama ini mengatakan bahwa Anda demokrasi, Anda pelindung HAM, gitu ya. Nah, itu pastilah akan memberikan tekanan kepada pemerintah Amerika untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Jadi kuncinya di Amerika Serikat. Kenapa? Pertama, dia memberikan perlindungan kepada Israel, perlindungan diplomatik, kemudian memberikan bantuan dana hibah kepada Israel yang kemudian digunakan untuk membeli senjata. Bahkan penasihat militer Israel itu kan juga ngomong gini, kalau nggak ada senjata dari Amerika Serikat, kita nggak bisa meneruskan perang. Dia sudah terbuka mengatakan begitu. Jadi semua bom yang sekarang dipakai oleh Israel di Gaza, pesawat tempurnya, kemudian peluru-pelurunya itu dibawa dari Amerika Serikat, gitu ya. Dan itu pun sudah menimbulkan gejolak baik kita bisa bergerak di dalam di sini dalam Amerika Serikat untuk menekan maupun di Israel sendiri ya, Mbak Dina ya. Baik, ya. Mbak Dina, terima kasih. Kita lihat sendiri Joe Biden sudah menyatakan bahwa Israel tidak usah menggunakan lagi indiscriminate bombing, tapi ternyata tidak didengarkan. Gejolak di dalam negeri Israel juga mengecam kepemimpinan Netanyahu yang hingga sekarang belum berhasil membebaskan semua sandera. Kita akan lihat yang jelas gerakan dari masyarakat, tekanan publik harus terus dilakukan untuk agar mencegah agar tidak jatuh korban lagi. Mbak Dina, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.